Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rp3 miliar demi melancarkan proses revisi alih fungsi lahan hutan. Hasil main mata antara keduanya kala itu, Anas Ma'mun menyelewengkan kekuasaannya sebagai gubernur melalui surat rekomendasi Gubernur Riau nomor 050 tentang revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Surat tersebut dilayangkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan. Anas Ma'mun menerima suap dari Surya Darmadi melalui Gulat Medali Emas Manurung. Gulat Manurung adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Riau, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia kala itu. Surya Darmadi ini sebenarnya pemain lama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, tercatat dia punya salah satu pemilik Darmex Group gitu ya. Nah, perusahaan ini beroperasi untuk melakukan perkebunan kelapa sawit sejak 1987. Nah, kalau terkait dengan kejahatan kehutanan yang implikasinya dengan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan, sebenarnya salah satu korporasi yang terafiliasi dengan Darmex Group, perusahaan Surya Darmadi, itu sudah pernah terlibat dalam proses suap penyuap gitu ya, dalam proses pelepasan kawasan hutan Riau untuk perkebunan kelapa sawit. Waktu itu ada Suheri Terta atau siapa gitu ya, pegawainya Surya Darmadi, itu melakukan suap kepada Anas Ma'mun kurang lebih 3 miliar. Nah, jadi kalau kita mengingat ada proses-proses penerbitan izin yang seharusnya tidak diterbitkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Surya Darmadi sebenarnya bukan pemain baru karena grup yang dipimpinnya sudah pernah terlibat korupsi kehutanan di Riau gitu ya, terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan. Akibat permufakatan jahatnya, Anas Ma'mun dan Gulat Manurung akhirnya divonis bersalah dan dipidana penjara. Anas dan Gulat Manurung masing-masing divonis pidana penjara 6 tahun dan 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tahun 2015 silam. Sementara Surya Darmadi yang saat itu juga dijadikan tersangka oleh KPK belum disidangkan lantaran masih buron. Anak buah Surya Darmadi yaitu Suheri Terta, mantan manajer legal PT Duta Palma, sebenarnya juga sudah diseret KPK ke pengadilan. Sempat diputus bebas oleh Majelis Hakim Tipikor pada 9 September 2020, namun akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun oleh Mahkamah Agung pada Juni 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Surya Darmadi dan Suheri Terta bersama korporasi PT Duta Palma Group dan PT Darmex Group sebagai tersangka pada 29 April 2019. Jadi KPK kan telah menetapkan penyidikannya sebagai tersangka itu sejak 2019 dan sudah di-DPO-kan sejak 2019. Kami memiliki bukti-bukti dokumen bahwa itu suap. Sementara teman-teman kejaksaan dalam perspektif melawan hukumnya dalam pengelolaan hutan. Keduanya sama berkaitan dengan subjek hukumnya. Oleh karena itu kami berkoordinasi. Bukti-bukti di kami berkaitan dengan proses lidik dan sidik yang telah dilakukan KPK, kami suplai kepada kejaksaan. Selanjutnya kami juga akan minta kepada kejaksaan untuk kemudian memberikan kesempatan memeriksa yang bersangkutan.
Tentu kolaborasi ini akan kami lanjutkan. Apakah nanti kemudian sendiri-sendiri ataukah digabung, entah di KPK, entah di Kejaksaan, itu dalam proses koordinasi. Kasus PT Duta Palma Group adalah potret fenomena gunung es dari praktik korupsi perizinan yang marak terjadi di Provinsi Riau. Hingga kini, sudah ada 3 gubernur Riau yang dijerat oleh KPK. 2 diantaranya tersandung kasus perizinan, yaitu Rusli Zainal dan Anas Makmun. Sementara mantan gubernur Saleh Jasid dijerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Tapi yang seperti saya bilang, kalau terkait perusahaan sawit yang ilegal di atas kawasan hutan, itu banyak juga pemain-pemain lain yang besar. Paling tidak itu ada 3 modus gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Pertama itu dia menerbitkan izin usaha perkebunan di kawasan hutan. Nah, izin usaha perkebunan di izin lokasi, izin usaha perkebunan, lalu mereka beraktivitas dengan dalih sedang memproses HGU. Kemungkinan besar gitu ya, perizinan di 2003, izin usaha perkebunan di 2003 ini alih fungsi dia menjadi areal penggunaan lain itu di sekitar 2014 gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya, negara membiarkan tindak pidana yang begitu dahsyatnya gitu ya, tindak pidana kehutanan di areal seluas 38.000 hektar ini gitu ya. Bumi Lancang Kuning Riau selama ini dikenal memiliki bentang sumber daya alam yang cukup luas. Sayangnya, potensi alam yang melimpah ini jadi bancakan pejabat-pejabat haus fulus dan pengusaha-pengusaha hitam yang serakah. Kong kali kong dan main mata antara pejabat dan pengusaha melahirkan korupsi yang merugikan rakyat dan negeri. Tidak semestinya sumber daya alam yang melimpah menjadi pusaran mega korupsi di bumi Riau.